Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arya Hidayat, angkatan 21 dengan NPM 2160135 ingin mempresentasikan bisnis plan saya sendiri, yaitu Tiny Treasure untuk mata kuliah KWD, Kewirausahaan Desain. Nah, jika terpilih, ini akan dikembangkan untuk tim atau kelompoknya nantinya. Buat nama pin yang bentuknya kecil, tetapi itu bermemori untuk penggunanya. Nah, jadi tidak hanya hiasan juga, itu jadi membuat kesan atau menyimpan memori dari si pembelinya. Nah, perusahaannya Tiny Treasure itu berlokasi di kosan saya sendiri. Lalu pemiliknya saya sendiri, di mana itu alamatnya di Pandai. Lalu ada informasi bisnis saya sendiri, yaitu kita membuat mengumpulkan hasil untuk si penggunanya, membuat sekreatif mungkin di nama pin dibentuk yang medianya kecil. Usahakan untuk para penggunanya itu berekspresi diri. Jadi mengutamakan hal itu karena kenapa? Karena jargon kita itu we create tiny moment. Nah, itu kita membuat satu media kecil yang bagi penggunanya itu tuh berharga banget. Visinya itu kami membuat tadi enamel film yang mengekspresikan diri bagi penggunanya. Jadi kita buka banget buat si pembeli itu mau desain sendiri gitu. Jadi misalkan desain sendiri atau berdiskusi dengan kita, pengennya misalkan bentuknya kayak gini, bagusnya kayak gimana, itu kita juga membuka jasa itu. Lalu ada misi-misinya tertentu untuk ke visi itu tercapai. Ada yaitu misinya menghadirkan kualitas tinggi tentunya, lalu mendorong ekspresi diri. Kembali lagi tadi ada di membuka kolaborasi lah, kayak istilahnya tuh buat si penggunanya tuh. Lalu ada inovasi dan kreativitas. Nah, inovasi itu kita tidak membentengi kreativitas mereka, jadi cukup luas untuk berkreativitas dan inovasi buat si penggunanya. Tidak hanya penggunanya, tetapi untuk kitanya sendiri juga di bidang kita, karena tentunya bidangnya bentuknya enamel film dan kitchen, itu masuk ke menurut saya sendiri dan dikategorisasikan untuk saya sendiri di sini, yaitu di aksesoris. Kenapa? Karena itu tuh jadi aksesoris tapi yang bisa banyak manfaatnya lah. Jadi kayak misalkan dia nge-branding, mempercantik si barangnya dan menandai sesuatu. Misalkan ada kunci, kita biar mudah teringat dan ada pembedanya, biar gak kunci banget gitu seperti biasanya. Jadi ada si keychainnya, misalkan kotas, misalkan ada pinnya. Lalu tandanya dari perusahaan, tentu saja ada bahan yang kualitasnya tinggi, terus berekspresi diri. Itu berekspresi diri itu maksudnya tadi balik lagi ke eksplorasi di penggunanya, dan tentunya kiranya juga sendiri sebagai di pihak si pembuatnya. Lalu ada fokus pada pelanggan. Itu kenapa? Jadi kita lebih membukakan ruang untuk si pembelinya. Jadi kita hanya bisa berdiskusi, misalkan dia punya desain ini enaknya digimanain tuh diskusi sama kita. Tapi misalkan kalau dia udah pengen banget seperti itu, kita fokus ke si pelanggannya pengennya seperti itu. Di industri ini itu di masa mendatang tentu saja ada peningkatan si popularitasnya itu. Jadi mungkin kami pengennya tuh pin tuh bukan hanya aksesoris yang ya kecil gitu, tapi itu tuh kayak mempunyai manfaat lain lah. Jadi popularitasnya tuh lebih tinggi. Lalu ada kostumisasi. Itu di masa mendatang pasti kostumisasinya tuh pasti lebih bervariatif lah, mulai dari bahan mungkin, atau dikasih pernak-pernik yang lain, atau bentuknya yang aneh-aneh lah misalkan kayak gitu. Lalu tentu saja di masa mendatang kalau artis itu bakal munculan yang baru, pasti beregenerasi. Jadi ada kolaborator yang baru-baru juga, misalkan kolaborasinya berubah-ubah lah setiap tahunnya atau setiap masanya. Lalu ada analisis persaingan. Jadi analisis ini kebalikan dari masa depan yang tadi, baiklah kita pandangnya. Nah, di sini persaingan ini misalkan di
tentu saja kayak kreativitasnya, harga, bahan, lalu kolaborasinya. Itu kolaboratornya kita kan pilih-pilih ya, gak sebebas itu. Lalu ada komunitasnya atau fansnya sendiri lah. Nah, kenapa komunitasnya tuh kan kita tuh sudah ada tapi kecil, tapi kita ingin membuat itu sebagai acuan saja. Jadi kita membuat targetnya sendiri, pasarnya sendiri. Kelaminnya kita bervariasi ya, karena tidak menyudut bukan bertujuan satu gender gitu. Karena hal ini tuh aksesoris yang bisa digunakan sama cewek dan cowok gitu. Jadi kenapa enggak lah dua-duanya. Masa kayak gini tuh disatuin di satu gender, kan cowok doang kan enggak, itu menyeberang dengan hal-hal yang tadi visi kita gitu. Lalu pendapatannya itu relatif. Kenapa relatif? Karena harganya yang mungkin masih murah lah untuk di pasaran, dan kostumasi juga. Jadi di umur 17-30 tuh masih bisa membeli seperti ini. Jadi di kisaran seperti itu mungkin yang berpendapatan 300-500 per bulannya juga, atau 200.000 per bulan juga bisa lah. Lalu ke proses produksi tuh, jadi ada produksinya tuh ada desain awal, dimana itu sketsa bagi penggunanya, atau misalkan ngobrol sama kita timnya pengen kayak gimana itu di desain awal. Lalu pemilihan pemilihan bahan, itu pemilihan bahannya kayak gimana. Pemilihan bahan tuh misalkan dia pengennya bahannya apa, tetapi untuk sekarang kita hanya masih logam. Bisa bervariatif, ada yang dari clay, itu kalau nggak salah saya pernah riset, dan clay dan lain-lain. Nah, terus ada warnanya juga. Jadi kita sama sandingkan dulu sama si bahannya kita menggunakan. Takutnya itu tidak ada atau kurang enak dilihat di bahannya sama warnanya. Lalu ada pembuat cetakan, jadi kita cetakan dulu, nggak langsung. Kayak misalkan dari clay itu kita bikin cetakannya dulu bentuknya apa, atau misalkan dari pin tuh kan bulat, misalkan jadi pengen kotak atau segitiga, kita bikin cetakannya dulu. Lalu ada pengemasan warna. Nah, udah kita temu, nah itu warnain. Nah, jadi kita nggak langsung dari awal gitu. Nah, itu langsung ke pemanasan dan pembakaran. Gimana? Karena pinnya tadi bentuknya udah jadi, misalkan clay itu kan harus ditunggu dulu biar kering. Nah, itu ibaratnya kayak gitulah. Nah, untuk besi itu biasanya ditempelin, si desainnya ditempelin di si pinnya, dipanasin, lalu didiemin. Nah, udah itu langsung finishing. Nah, finishing ini kita gunakan buat misalkan di glossy atau di doff, itu kan terserah itu buat si penggunanya. Tapi itu bentuk finishingnya. Lalu terus ada keadaan gedung. Keadaan gedung itu ada mesin harus proper lah seenggaknya. Jadi emang seharusnya itu harus proper, gak rusak begitu, biar ada gak meminimalisir kegagalan dalam produksi. Tapi di sana itu ada perangkapannya. Misalkan ada mesin cetak, mesin potong, panas, finishing, lalu ada peralatan pengemasan, peralatan kantor, kebersihan, keamanan. Nah, lalu untuk sumber bahan bakunya ada logam, si bagian belakangnya tuh yang pinnya, lalu pernak-pernik lainnya, lem, terus enamelnya, si bentukannya, lalu pelindung, lalu finishingnya. Lalu di rencana pemasaran. Nah, segmentasi pasar ini kembali lagi seperti tadi, di usia tuh kita 17-30, dan gender kita cewek cowok. Lalu ada pelanggannya tuh di remaja dan dewasa. Kenapa? Karena di umur segitu tuh biasanya yang saya observasi kemarin di The Talk tuh, di FS tuh sekiranya seperti itulah, di 17-30. Lalu ada minat tersendiri yang saya usahakan tuh di orang-orang yang minatnya di pop culture lah, yang sedang trending. Misalkan ada Star Wars kayak gitu, sedang trending, kita buatkan koleksi seperti itu. Lalu ada target pasarnya tuh penggemar tadi, seperti penggemar pinnya sendiri atau pop culture kayak gitu. Lalu perusahaan-perusahaan yang membuat stationery lah, misalkan dia pengen ada event tertentu nih, bikinin ini lah, seperti itu. Lalu
penggemar seni. Kenapa itu penggemar seni? Misalkan ada kolaborator nih, kita ambil misalkan ukulele lah, misalkan kita ambil sama dia lalu kita bikin pin bareng sama dia. Jadi intinya tuh penggemar mereka juga penggemarnya ukulele juga beli produksian kita tuh. Jadi penggemar seni lah yang bukan pemain versi yang ukulele juga pasti kalau misalkan wih karyanya keseninya tuh bagus nih karyanya misalkan. Nah itu ya mungkin bisa jadi tambahan. Lalu ada pendapatan harga, itu penempatan harga itu kalau misalkan ada produsen kita atau artikel kita sendiri itu 35.000 per satunya. Lalu ada 40.000 untuk kustomisasi. Kenapa? Jadi ada biar ada misalkan ada penak-penik lah, itu harganya juga bisa menyesuaikan. Lalu ada 100.000 buat per pack, itu isinya 3 seperti itu. Lalu promosi yang dilakukan untuk kita itu kita tentu saja sosial media, berkolaborator juga itu kan salah satu promosi juga tidak secara tidak langsung. Lalu tentu saja terakhir itu ke event-event, karena biasanya event-event itu membuat pop up booth. Nah ada resiko bisnis itu tentu saja tadi ada teknologi yang berkembang dan lain-lain, itu jadi kayak resiko lah buat kita, dan kreativitas itu resiko juga. Nah untuk sumber dan penggunaan modal itu kita di masing-masing lah sendiri-sendiri, tapi untuk membuka investor lain juga nggak masalah untuk itu. Jadi sekian untuk ya. Nah jadi itu sekian dari saya pemaparan bisnis plan Teenage Racer, perusahaan saya sendiri atau bisnis saya sendiri yang berfokus pada NLP dan kitchen. Nah, itu aksesoris yang kita bukan jargon sih kayak jargon sih yaitu we create sini moments, dimana momen-momen itu kita buat di media kecil tapi berharga buat si penggunanya. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya, Rian Hafedia, angkatan 21 NPM 21 60 135. Sekian.